Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Video kali ini kita bakal bahas tentang operator kondisional ya. Jadi dimana suatu operasi nanti bisa dibedakan menjadi dua hasil. Kalau tidak kondisi A, maka akan menjadi kondisi B, seperti itu. Oke, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai codingnya sekarang. Untuk langkah awal silahkan buka untuk compiler dev C++ nya. Kita buat file baru, Ctrl N ya. Ya, kita tuliskan untuk strukturnya include headernya dulu. Using. Ya, lalu method untuk mainnya ya. Ya oke, jadi nanti untuk konsepnya seperti ini teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah variabel. Ya, saya variabel dulu ya. Jadi saya akan membuat dua variabel menggunakan tipe data integer. Ya, semisal saya punya dua variabel seperti ini, variabel A sama variabel B. Lalu di variabel ini saya akan memberikan value masing-masing bilangan bulat ya. Ya, untuk A-nya dia adalah angka 4, lalu B-nya dia adalah angka 7. Ya, semisal seperti ini. Ya, lalu di atas saya pengen mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data bool ya. Saya berikan nama hasil. Ya, jadi nanti ini seperti ini teman-teman konsepnya. Jadi si A ini adalah angka yang akan kita seleksi dan si B ini adalah batas ambangnya. Ya, jadi seperti ini. Kalau si A ini dia kurang dari 7, maka dia dinyatakan tidak lulus. Tetapi kalau si A ini lebih dari angka B, ya dari huruf variabel B ini, maka dia dinyatakan lulus, seperti itu. Jadi untuk penyataannya dalam hasil, kita akan membuat hasil itu adalah A lebih dari B. Ya, seperti ini. Jadi kalau A lebih dari B, maka dia akan bernilai benar. Tetapi kalau A ini ternyata tidak lebih dari B, maka dia bernilai false, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuliskan operasi untuk melihat kondisi dari si variabel A dan B ini. Jadi operatornya itu penulisannya seperti ini teman-teman. Jadi kita buat sebuah variabel string baru, kita berikan nama kondisi gitu ya. Yaitu adalah ketika hasil sama dengan 1, maka dia akan menampilkan ya, ketika hasil itu adalah bernilai true, maka dia dinyatakan lulus. Tetapi kalau tidak, dia akan dinyatakan tidak lulus. Ya, seperti ini. Jadi di sini kita akan menyimpan untuk value lulus dan tidak lulus itu di dalam variabel dengan tipe data string yang namanya itu adalah kondisi. Jadi ketika si hasil ini bernilai 1 atau true ya, maksudnya itu A lebih dari B, maka dia akan dinyatakan sebagai lulus ya. Jadi kondisi akan bernilai lulus. Tetapi kalau ternyata si A ini tidak lebih dari B, maka si variabel kondisi akan bernilai tidak lulus ya, seperti itu ya. Lalu kita tampilkan di bawah cout. Kita tampilkan variabel kondisi. Ya. Hasil kondisi seperti itu. Oke, kalau sudah akan kita save dulu ya. Setelah itu baru kita cek apakah si script ini dia berfungsi sesuai yang kita inginkan. Oke, kita save, kita berikan nama OPR. Ya oke, kalau sudah kita simpan dengan OPR kondisi ya. Setelah itu saya akan compile and run. Ya, karena di sini kita tahu kalau ternyata si A itu kurang dari 7. Ya, maka si kondisi ini dia dinilai dengan tidak lulus. Mengapa seperti itu ya? Karena hasil di sini dia memiliki nilai false. Ya, jadi bukan 1 ya, hasilnya si hasil ini dia bernilai 0 ya. Kalau 0 ya, maka dia akan mencetak tidak lulus atau value dalam string kondisi ini menjadi tidak lulus. Oke, sekarang saya akan mengubah angka 4 ini menjadi angka 8 ya. Jadi dia lebih dari 7 ya. Saya compile and run di sini. Ya, nilainya akan berubah menjadi lulus ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena si hasil ini dia bernilai true. Nah, kalau di sini hasil sama dengan true, maka si kondisi string kondisi ini akan memiliki value lulus seperti itu.
Ya, ingat format penulisannya kita masukkan ke dalam variabel string, ya tipe data string ya, lalu kita berikan operasi di sini ya. Jadi ketika kondisi yang kita harapkan benar, maka kita cetak di value pertama. Selain itu kita berikan value dengan value kedua seperti itu. Oke. Nah, itu untuk percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang kedua, kita akan coba membedakan bilangan ganjil dan genap. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Jadi di sini kita akan memiliki satu variabel integer ya. Dia akan kita berikan inputan menggunakan inputan keyboard. Ya, lalu nanti si program akan membedakan dia itu masuk ke angka apa, dia masuk bilangan ganjil atau genap seperti itu ya. Jadi kita akan bedakan. Jadi saya masukkan di sini angka. Ya, kita C-in-kan di bawahnya ya. C-in kepada variabel apa? Variabel A. Oke. Setelah kita masukkan di variabel A, sekarang kita harus membedakan. Ya, value dari variabel A itu dia termasuk bilangan apa? Ganjil atau genap? Nah, untuk proses yang akan dialami oleh si variabel A ini adalah proses sisa bagi ya teman-teman. Jadi untuk membedakan antara ganjil dan genap, kita akan memberikan operator aritmatika sisa bagi terhadap si variabel A ini. Jadi otomatis kalau ada operasi, otomatis kita perlu variabel kosong dengan nama hasil ya. Ya, hasilnya ini nanti yang akan dieksekusi untuk dibedakan. Dia masuk ke ganjil atau genap seperti itu. Jadi di sini hasil itu adalah sisa bagi antara variabel A dengan angka 2. Ya. Jadi variabel atau angka apapun kalau sisa bagi dengan angka 2 itu hasilnya 1, maka dia akan dianggap sebagai bilangan ganjil. Tetapi kalau dia hasilnya 0, dia akan dianggap sebagai bilangan genap seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita buat string baru ya dengan nama kondisi. Ketika hasil itu adalah 1, maka dia akan dicetak sebagai angka ganjil. Tetapi selain itu, dia akan dicetak sebagai bilangan genap. Ya, kalau sudah, tinggal sekarang proses terakhir yang akan kita lakukan yaitu mencetak sesuai dengan inputan yang sudah dihasilkan. Jadi saya buat seperti ini ya kosakatanya. Cout angka variabel A adalah bilangan, lalu hasilnya yaitu kondisi. Ya, seperti itu. Oke. Saya save ya. Ya, kalau sudah, sekarang kita compile and run ya. Kita cek hasilnya apakah benar. Ya, di sini masukkan bilangan bulat. Ya, saya masukkan angka 3. Ya, angka 3 adalah bilangan ganjil. Oke. Sekarang kita coba masukkan sekali lagi angka 8. Angka 8 adalah bilangan genap ya. Berhasil ya teman-teman. Oke. Ya, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita tentang operator kondisi ya, kondisional. Jadi kita bisa membedakan kalau dia seperti ini hasilnya seperti ini. Ketika tidak, dia akan menampilkan apa seperti itu. Jadi kita memiliki dua kondisi. Kalau benar, dia bernilai apa. Selain itu, dia nilainya apa ya. Mungkin itu ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan simak video-video selanjutnya, dan yang penting kita terus semangat untuk belajar pemrograman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.